Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Ferdian Prayuda, NPM 19612011077. Di sini saya dari kelas 6A dan saya ingin menjabarkan materi yang pertama, yaitu upaya kualitas sumber daya manusia melalui interaksi positif dengan lingkungan. Yang dimaksud dengan sumber daya manusia adalah suatu proses mendayagunakan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi, agar potensi fisik dan psikis yang dimiliki berfungsi maksimal bagi pencapaian tujuan organisasi. Di samping itu, manusia adalah makhluk Tuhan yang kompleks dan unik, serta diciptakan dalam integrasi dua substansi yang tidak berdiri sendiri, yaitu tubuh fisik atau jasmani sebagai unsur materi dan jiwa yang bersifat non-materi. Ada banyak cara atau strategi lainnya yang dilakukan dalam pengembangan sumber daya manusia ini. Yang pertama yaitu melakukan pelatihan, yang kedua yaitu pendidikan, ketiga pembinaan, keempat rekrutmen, kelima mengadakan perubahan sistem, keenam kesempatan, dan ketujuh penghargaan. Pertama yaitu manusia sebagai komponen lingkungan. Manusia juga melakukan interaksi dengan sesamanya atau lingkungan sosial dan mengembangkan nilai dan norma untuk mengukur interaksi tersebut. Yang kedua yaitu bentuk hubungan manusia lingkungan. Hubungan manusia dengan lingkungan sangatlah erat, yakni manusia memperoleh makanan, kayu untuk membuat tempat tinggal dan alam, maka dari itu manusia juga harus membalas kebaikan alam dengan cara tidak merusaknya, yaitu merawatnya dengan baik dan melestarikan alam agar tidak menikmati untuk kedepannya. Yang ketiga yaitu peran pendidikan. Pendidikan juga memiliki peran sebagai penciptaan suasana masyarakat yang damai, bahagia, dan tentram, di mana setiap individu di masyarakat itu saling memahami dan mengerti, saling bertoleransi, saling menghormati dan menghargai, dan saling sayang menyayangi sesama dengan terbentuknya pondasi moral yang kuat. Peningkatan sumber daya manusia diarahkan kepada penguasa ilmu dan teknologi untuk mengolah sumber daya alam tanpa merusak keseimbangan ekosistemnya, dan bahkan mampu melaksanakan usaha-usaha berkonservasi sumber daya alam tersebut. Dengan demikian, interaksi yang terjadi antar alam Indonesia dengan lingkungannya adalah interaksi positif. Untuk dapat berinteraksi positif, maka manusia Indonesia harus belajar untuk mengenal dan mengetahui kedudukan sebagai salah satu unsur pembentuk ekosistem. Materi yang kedua yaitu pembinaan sumber daya manusia hubungan dengan pelestarian sumber daya alam. Pembinaan memiliki makna yang berdekatan dengan bimbingan, dan artinya yaitu melakukan pengarahan atau mengarahkan, mengembangkan, dan menyempurnakan keahlian. Pembinaan sumber daya manusia berarti kegiatan yang dilakukan terhadap keberadaan sumber daya manusia atau pegawai dalam suatu organisasi, agar mereka lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan seefektif mungkin. Salah satu cara pembinaan sumber daya manusia hubungan dengan pelestarian sumber daya alam adalah melalui pendidikan, yaitu kependudukan dan lingkungan hidup, baik formal maupun non-formal. Sumber daya manusia dan sumber daya alam merupakan unsur lingkungan hidup. Yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah kesatuan kesatuan ruang dan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilaku yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup. Hubungan sumber daya manusia dengan sumber daya alam. Manusia membutuhkan sumber daya alam untuk diolah dan dimanfaatkan dalam mempertahankan kehidupan, namun terkadang kita berlebihan dalam mengeksploitasi sumber daya alam, sehingga keseimbangan lingkungan mengalami gangguan.
Selanjutnya yaitu hubungan pembinaan sumber daya manusia dengan pelestarian sumber daya alam. Hakikat kehidupan manusia adalah untuk mempertahankan hidupnya dan kelangsungan spesies manusia. Untuk melaksanakan tugas kehidupan tersebut, manusia membutuhkan energi SDA. Agar pemanfaatan SDA tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan lestari, maka pelaksanaan pembinaan SDM diarahkan pada pengembangan pikiran, perasaan, moral, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pembinaan sumber daya manusia melalui jalur pendidikan formal. Jalur pendidikan formal dari sekolah tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi merupakan tempat yang strategis untuk melakukan usaha-usaha yang bersifat edukatif. Pembinaan SDM dalam hubungan dengan pelestarian SDA melalui jalur pendidikan formal disampaikan bersama-sama dengan pendidikan kependudukan yang seiring disebut dengan pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup. Pembinaan melalui jalur pendidikan non-formal. Dalam keluarga pula anak belajar bermacam-macam kebiasaan. Yang pertama, mendidik merupakan tugas pokok dari keluarga. Tidak ada orang tua yang menghendaki anaknya terlantar. Orang tua yang normal pasti menghendaki anaknya menjadi orang dewasa yang bahagia dalam hidupnya. Dari pembahasan di atas disimpulkan bahwa salah satu cara dalam pembinaan sumber daya manusia hubungan dengan pelestarian sumber daya alam adalah melalui pendidikan, yaitu melalui pendidikan kependudukan dan lingkungan, baik secara formal maupun non-formal. Baik, itu tadi penjelasan dari materi yang saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.